Alhamdulillah baik. Tetap semangat hari ini? Semangat. Harus semangat ya. Ketua kelas mana ketua kelas? Saya, Bu. Ya, kan pimpin doanya dulu nak untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Marilah teman-teman, ada baiknya kita membaca doa sebelum memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sekarang Ibu cek kehadiran dulu ya. Ada yang temannya tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Siapa? 2 orang, Bima dan Arkan. Akan sakit? Sakit. Sakit. Bima? Sakit. Oke, terima kasih. Materi kita pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem upah. Ya, pada minggu lalu Ibu sudah perintahkan kalian untuk membaca buku modul kalian mengenai upah. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar. Kalian lihat. Nah, ya. Ada gambar yang bekerja di lapangan, ya. Ada yang di pabrik, di perkantoran, terus ada demo buruh dan ada orang yang membagikan uang. Ya, antrian pembagian uang dalam hal ini bisa jadi dikatakan gajinya. Ya. Nah, sekarang coba kalian berikan pendapat dari gambar yang slide 1 yang ini dan slide 2 ini bila dikaitkan dengan materi kita hari ini yaitu sistem upah. Ada yang bisa? Ya, silakan Ji. Jadi pada gambar pertama itu dapat dilihat bahwasanya pekerja tersebut bekerja pada lapangan. Biasanya pekerja yang bekerja pada lapangan yang itu diupah per hari ataupun ada juga yang borongan. Lalu gambar yang kedua merupakan pekerja pada pabrik dan gambar ketiga merupakan pekerja pada kantor. Di mana pekerja pada pabrik ataupun pekerja pada kantor itu biasanya digaji per bulan. Lalu pada gambar ketiga tadi terdapat pembagian gaji, di mana pembagian gaji di sini merupakan salah satu aplikasi pada pembagian sistem upah yang ada di Indonesia. Lalu adanya demo dalam kaitannya dengan sistem upah di Indonesia. Demo ini terjadi apabila terjadinya upah yang ada di Indonesia atau upah minimum di Indonesia itu sangat rendah. Maka dari itu akan terjadi demo oleh rakyat-rakyat yang terkena dampak dari upah rendah itu sendiri. Ya, terima kasih Aji sudah mengungkapkan pendapatnya mengenai gambar yang ada di slide. Ya, bahwa benar ya nak, bahwa baik slide 1, baik bekerja di lapangan, bekerja di pabrik ataupun di perkantoran, semuanya hanya satu mengharapkan tujuannya yaitu mendapatkan upah, gaji atau imbalan. Ya, jadi setiap pekerjaan yang dilakukan itu memiliki batas waktu. Selama waktu bekerja tersebut berjalan, sistem upah juga akan berjalan, ya, yang disesuaikan dengan kewajiban masing-masing pekerja di perusahaannya. Ingat, setiap perusahaan itu memiliki kebijakan masing-masing, ya. Begitu juga dengan upah. Ya, setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing, begitu juga dengan upah. Tapi hal yang perlu kalian ingat bahwa sistem upah itu harus tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Inilah yang menjadi dasar dalam penetapan upah minimum. Apabila terjadi ketidaksesuaian ya antara pekerja dan perusahaan, maka akan terjadilah yang namanya demo. Di mana demo ini para buruh apa yang didemokan yaitu apa Ji? Upah minimum terlalu rendah. Iya, mereka mengharapkan upahnya jangan terlalu rendah. Mereka mengharapkan pemerintah dalam menetapkan upah minimum harus disesuaikan dengan standar kebutuhan hidup layak. Ya, bisa dipahami? Bisa. Siap. Nah, sekarang kita sebentar lagi mau ujian semester. Kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan, ya. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan dimanapun kalian berada, dan menjaga jarak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa kalian lihat. Nah, melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat membandingkan sistem upah yang ada di Indonesia dengan sistem upah yang ada di kawasan Asia Tenggara. Jadi setiap pekerja itu pasti mengharapkan yang namanya upah.
dan kualitas para pekerja. Ya, berikut itu adalah pengertian upah. Silakan kalian lihat pengertian upah menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja dan kesepakatan kerja. Bagaimana, bisa dipahami? Iya, kita lanjutkan lagi. Untuk kalian ya memahami lagi mengenai sistem pengupahan di Indonesia, berikut akan Ibu sajikan video mengenai sistem upah. Silakan kalian simak ya. Habis gelap, terbitlah terang. Ini yang diharapkan pemerintah di sektor investasi. Untuk mewujudkannya, modifikasi racikan kebijakan diramu lewat Omnibus Law, di antaranya Cipta Lapangan Kerja. Meski belum final karena masih dimasak, satu persatu menu pengundang investasi mulai dibocorkan. Salah satunya adalah sistem upah per jam untuk sektor jasa dan perdagangan yang menuai kontroversi. Kalau saya percaya bahwa penetapan gaji berdasarkan jam kerja, ya, itu akan bagi industri itu sendiri akan meningkatkan atau mendorong produktivitas. Selain tentu alasan klasiknya adanya keadilan ya di antara pekerja itu sendiri. Secara rata-rata, upah pekerja manufaktur Indonesia lebih tinggi dari negara tetangga, yaitu mencapai 5.421 dolar Amerika Serikat per tahun atau sekitar 75 juta rupiah. Di sektor industri 2020, pemerintah juga menargetkan penyerapan 19,66 juta tenaga kerja atau 15% dari total tenaga yang tersedia. Setelah kalian simak ya video mengenai sistem upah yang ada di Indonesia, di antaranya itu membicarakan ada yang pertama tadi yaitu adalah Omnibus Law. Terus ada lagi membicarakan sistem upah per jam itu lebih baik di sektor jasa dan produksi. Ada lagi? Siapa yang bisa menambahkan dari video tersebut membicarakan apa? Saya, Bu. Oke, silakan, Nak. Dalam video itu menjelaskan pengubahan sistem pengupahan yaitu upah per jam. Upah per jam. Ada lagi? Bu, Ya, silakan. dalam video itu membicarakan tentang Indonesia upah kerja manufakturnya lebih tinggi dari negara tetangga. Ya, silakan. Di dalam video tersebut membicarakan tentang penetapan gaji berdasarkan jam kerja bagi industri. Oke, lanjutnya. Ayo, siapa lagi? Ya, silakan. Dalam video tersebut membicarakan tentang mencari titik temu antara pemerintah dan pengusaha dalam penetapan upah. Ya, silakan. Ketua kelas. Dalam video tersebut membahas tentang menarik investor agar tidak beralih ke negara tetangga. Ya, itu ada banyak yang dibicarakan dalam video tersebut. Di antaranya yaitu mengenai upah per jam, baik di sektor jasa, produksi maupun di industri manufaktur ya. Dijelaskan tadi bahwa di Indonesia upah kita di sektor manufaktur itu lebih tinggi dibandingkan negara-negara di kawasan Asia. Dari tayangan video tersebut ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Di video tadi kan ada membahas Omnibus Law. Omnibus Law itu apa ya, Bu? Omnibus Law. Ayo, siapa yang pernah mendengar atau membaca mengenai Omnibus Law? Silakan aja. Jadi Omnibus Law itu undang-undang cipta kerja yang mana hukumnya bisa mencakup satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Ya, benar yang dibicarakan oleh Ajeng bahwa Omnibus Law itu undang-undang cipta kerja, di mana undang-undang ini, Omnibus Law ini timbul karena apa? Minimnya investasi. Nah, undang-undang inilah yang mempunyai kekuatan untuk merubah segalanya.
ya, merubah peraturan perundang-undangan, termasuk di Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik itu mengenai pengupahan, pesangon, jam kerja, dan PHK. Nah, sekarang Ibu yang bertanya, di video tersebut tadi membicarakan bahwa Indonesia itu di gajinya atau upah di sektor manufaktur itu lebih tinggi. Sekarang pertanyaannya, apa itu manufaktur, sektor manufaktur? Saya Bu, Ya, silakan Fani. perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah menggunakan mesin produksi dalam skala produksi yang besar. Dalam skala produksi yang besar. Contohnya Fani? Industri tekstil Bu. Industri tekstil. Apalagi contohnya? Ya, silakan. Contohnya yang lain, industri otomotif dan alat berat. Alat berat. Ada lagi? Ya, silakan Akbar. Industri yang berbasis plastik, farmasi, dan rokok. Iya, itu industri yang berhubungan dengan sektor manufaktur, yaitu perusahaan atau industri yang memiliki skala produksinya besar. Di antaranya yang telah disebutkan oleh teman-teman kalian tadi, ada industri rokok, tekstil, otomotif yang berbasis plastik, farmasi, dan termasuk juga barang konsumsi. Sebagai tambahan kalian, pengetahuan kalian, Ibu menampilkan tabel mengenai UMP, upah minimum provinsi di tahun 2020 dan 2021 di Indonesia. Ada 34 provinsi dari Aceh sampai dengan Papua Barat. Silakan kalian lihat di gambar tersebut dan tabel tersebut, mana upah yang tertinggi, provinsi mana? DKI Jakarta, Bu. DKI Jakarta. Yang terendah? Daerah Istimewa Yogyakarta Bu. Iya, daerah Yogyakarta. Nah, kalau di dalam tabel itu, provinsi mana yang mengalami penurunan gaji di tahun 2020 dan 2021? Papua Barat. Ya, karena yang kita kenal adalah UMP, upah minimum provinsi. Kalau dulu kalian pernah mendengar ada namanya UMR, ya, upah minimum regional, baik itu kota maupun kabupaten. Karena sekarang ditetapkan oleh gubernur, maka berubah menjadi UMP, ya, upah minimum provinsi. Dalam UMP, ya, menentukan UMP itu bukan hanya gubernur, ada yang namanya Dewan Pengupah. Ya, Dewan Pengupah itu terdiri dari pengusaha, serikat pekerja, birokrasi, dan akademisi. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok untuk berdiskusi. Ya. Nah, dalam diskusi itu ada permasalahan yang akan kalian bahas mengenai sistem upah di Indonesia dengan sistem upah di negara-negara kawasan Asia Tenggara, baik itu Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Ya, Ibu saat ini menggunakan tim Paperwell untuk pembagian kalian di dalam kelompok, ya. Nah, ada kelompok namanya tunjangan, premi, gaji, dan lembur. Tadi yang hadir hanya berapa orang kita? 14 orang, ya. Sekarang Ibu bagi menjadi 4. Kita lihat kalian posisinya di mana. Silakan kalian membentuk kelompoknya, nak. Ya. Tunjangan dan premi. Silakan kalian diskusikan
tugas yang ada di LKPD, permasalahannya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Bisa dipahami? Ya, silakan lanjutkan diskusinya. Kamu membahas tentang apa? Indonesia dengan Singapura. Oke, Indonesia dengan Singapura. Kan mata uangnya beda Bu dengan Indonesia. Boleh tidak kami kurs ke Indonesia? Ya, silakan. Boleh ya. Jadi kita bisa tahu berapa ya upah di negara Singapura. Ya kalau dikurskan ke Indonesia. Silakan kalian cari tahu. Ya, gimana? Bagaimana diskusi kami ini kami dapat hasil Indonesia sama Filipina. Apakah benar? Indonesia dan Filipina. Oke, untuk Indonesia kalian sistem upah di Indonesia terdapat berapa ini? Ada 4 Bu. Oh, ada 4 ya, sistem upah menurut waktu, premi, borong dan berkala. Nah, nanti ini disebutkan ya, kalian paparkan, presentasikan pada saat kelompok kalian maju, begitu juga dengan Singapura. Ya, kalau misalkan dia ada uangnya berapa? Kalau di Filipina ada nggak kamu berapa? Oke, bagus. Ya, silakan lanjutkan. Setelah kalian berdiskusi dalam kelompoknya, sekarang saatnya kalian untuk presentasi hasil dari diskusi kalian, ya. Sekarang Ibu menentukan, kita menggunakan speaker well untuk menentukan siapa yang presentasi terlebih dahulu. Silakan dilihat siapa yang presentasi terlebih dahulu. Kelompok tunjangan. Selanjutnya kelompok gaji. Ya, selanjutnya adalah yang tampil kelompok premi. Dan kelompok lembur. Sekarang silakan kelompok tunjangan untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Alistiana, perwakilan dari kelompok tunjangan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem upah negara Indonesia dengan sistem upah negara Singapura. Baik di negara Indonesia maupun Singapura masih menerapkan upah minimum. Upah minimum di Singapura, penghasilan kotor bulanan tidak lebih dari 2.300 dolar Singapura atau 24 juta. Berapa gaji rata-rata di Singapura? Gaji rata-rata di Singapura adalah 5.783 dolar Singapura per bulan atau 60.580.000 rupiah. Namun gaji di Singapura bergantung pada besarnya perusahaan dan tingkat efisiensi perusahaan. Upah rata-rata Indonesia sebesar Rp2.070.000 per bulan. Besaran rata-rata upah yang diterima pada pekerja di Indonesia dinilai masih lebih rendah dibandingkan Singapura dan negara ASEAN lain. Berdasarkan data KSPI 2013, upah minimum tertinggi di Indonesia saat ini adalah Rp2.400.000 per bulan, sedangkan Malaysia Rp3.200.000 per bulan. Sementara itu,
Berdasarkan data International Labour Organization, upah pekerja kasar di Singapura mencapai $900 Singapura atau 8,7 juta per bulan. Baik, itulah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok tunjangan. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Nak. Perkenalkan, nama saya Fani Amalia dari kelompok lembur, ingin bertanya seperti yang disebutkan tadi mengenai KSPI. Apa sih itu KSPI? Terima kasih, itu saja. Baik, perkenalkan, nama saya Hairiyarika Melina. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok lembur. KSPI adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Konfederasi ini didirikan tahun 2003 dan memiliki hubungan dengan Konfederasi Serikat Pekerja Internasional. Tugasnya sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan kerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih. Bagaimana kelompok lembur? Bisa diterima? Oke. Selanjutnya akan presentasi kelompok premi. Silakan kelompok premi menyajikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliani Siregar dari kelompok premi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang sistem upah Malaysia dibanding dengan sistem upah di Indonesia. Di Indonesia, pada Oktober 2019 lalu, Kementerian Ketenagakerjaan telah memutuskan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2020 sebesar 8,51%. Angka 8,51% itu didasarkan pada dasar inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional 2019. Berdasarkan persentase kenaikan itu, Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi daerah dengan upah minimum tertinggi, yaitu Rp4.276.349. Sementara upah paling rendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan senilai Rp1.704.607. Kalau di Malaysia, pada tanggal 14 Januari 2020, pemerintah telah menaikkan upah minimum di 57 kota besar, yaitu dari Rp1.100 menjadi Rp1.200 pada 2020. Malaysia itu tergantung di tingkat produksi perusahaan untuk menaikkan upahnya. Jika menggunakan hitungan rupiah, pada Sabtu 17 November 2020, maka upah minimum di Malaysia menjadi Rp4.238.333. Sementara upah minimum di daerah selain perkotaan tetap ada Rp1.100. Jadi kesimpulannya, di antara kedua negara ini, upah minimum yang tinggi adalah Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau memberikan tanggapan terhadap kelompok premi? Saya Bu. Oke, silakan. Kelompok apa dari kelompok apa? Kami dari kelompok gaji. Gaji, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok gaji ingin memberikan tanggapan kepada kelompok premi. Kan di sini pembahasan kita mengenai sistem upah di suatu negara. Di sini kita membandingkan sistem upah yang ada di Indonesia dengan, kalau kalian membahas tentang sistem upah yang ada di Indonesia dengan Malaysia. Nah, tadi saya belum mendapatkan sistem upah yang ada di negara Malaysia, di mana belum ada perbandingan sistem upah yang terjadi di Indonesia dengan sistem upah yang terjadi di Malaysia. Itu bagaimana kalau menjelaskan? Terima kasih. Ya, silakan tanggapannya kelompok premi. Jadi saya dari kelompok premi ingin menjawab pertanyaan dari kelompok gaji. Jadi di Malaysia itu tergantung di tingkat produksi perusahaan untuk mendapatkan gaji. Jadi semakin besar tingkat produktivitas yang terjadi, maka semakin besar pula gajinya. Mungkin itu saja dari kelompok premi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok gaji? Tanggapannya bisa diterima? Ya, jadi kalau di Malaysia berdasarkan kelompok apa ini tadi Nak? Premi menyebutkan bahwa dalam menentukan upah minimum terhadap karyawannya atau para pekerja itu tergantung pada produktivitas perusahaan.
ya, semakin bagus atau semakin banyak perusahaan itu memproduksi, maka semakin tinggi juga gaji yang diterima oleh karyawan tersebut. Ya, sedangkan di Indonesia kita memberlakukan sistem upah itu ada 3, berdasarkan waktu, borongan, dan satuan hasil. Oke? Iya. Selanjutnya presentasi kelompok lembur. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Saya perwakilan dari kelompok lembur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami, yaitu perbandingan sistem upah di Indonesia dengan Filipina. Sistem upah di Indonesia terdapat beberapa jenis, yaitu sistem upah menurut waktu, sistem upah barang, sistem upah premi, dan sistem upah berkala. Upah buruh di Indonesia diakui sebagai upah yang paling murah di ASEAN, mengingat kondisi ekonomi yang kuat dengan dibanding negara lain dalam satu kawasan. Menurut data BPS per September 2011, upah buruh di Indonesia berkisar antara 1,2 sampai 1,5 juta per bulan. Pada Filipina sistem upahnya sama, namun yang membedakan adalah nominal upah yang diterima. Di Filipina, upah minimum berada di angka 256 US dollar per bulan atau 3,9 juta rupiah. Nominal itu dikatakan sangat lumayan tinggi dibandingkan Indonesia, sedangkan upah maksimum tenaga kerja di Filipina sebesar 7 juta per bulan. Contohnya untuk pekerja non-pertanian dan perkebunan di Manila, Filipina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Jovan Saputra Laksana dari kelompok Tunjangan. Saya ingin bertanya, jadi bagaimana sistem pembagian upah di Filipina? Terima kasih pertanyaan dari Jovansa. Jadi sistem upah di Filipina itu sama seperti sistem upah yang ada di Indonesia, di mana menganut sistem upah menurut waktu, borong, premi, dan produktivitas perusahaan. Namun yang lebih dominan adalah produktivitas perusahaan, di mana semakin besar hasil produktivitas, semakin besar pula upah yang akan diterima. Sekian, terima kasih. Bagaimana tanggapannya? Bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya adalah kelompok gaji. Silakan presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Sidrahima, perwakilan dari kelompok gaji. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu perbandingan sistem upah yang berlaku di Indonesia dan di Thailand. Yang pertama, sistem upah yang berlaku di Indonesia yaitu 1. Upah menurut waktu, yang dimana sistem upah ini besarnya upah didasarkan pada lamanya bekerja seseorang. Kemudian upah menurut satuan hasil, yang dimana menurut sistem ini besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Kemudian upah borongan, menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Kemudian sistem bonus, di mana sistem ini adalah pembayaran tambahan di luar upah dan atau gaji yang ditunjukkan untuk merangsang atau memberi insentif agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih. Kemudian sistem mitra usaha, dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak digerakkan kepada perorangan melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Kemudian sistem upah yang berlaku di Thailand. Negeri yang dijuluki negeri gajah putih ini menetapkan upah minimum sekitar 19.362,66 baht atau sekitar 8,9 jutaan per bulan. Dengan upah sebesar itu, gak heran kalau Thailand menempati posisi sebagai negara pemberi upah terbesar di Asia Tenggara. Kemudian, biaya hidup di sana bisa dibilang beda-beda, tipis dengan di Indonesia, walaupun biaya hidup di Thailand sedikit lebih mahal. Kemudian di Thailand, upah minimum per daerah berbeda dengan rata-rata
$10 US atau $10 Amerika Serikat sampai $11 Amerika Serikat per hari. Tercatat upah minimum paling besar di negara itu yaitu $11,12 Amerika Serikat atau sekitar 164.179 per hari untuk daerah Phuket dan Chonburi. Sementara upah minimum berada di daerah Narathiwat, Patani, dan Yala dengan total $10,36 atau sekitar 152.958 per hari. Dan sistem upah di Thailand itu sama dengan di Indonesia yang dimana mereka menerapkan sistem upah menurut waktu, satuan hasil, dan borongan, dan juga sesuai dengan produktivitas suatu perusahaan yang dimana jika produktivitas itu naik maka gaji upah yang diberikan pada pekerja akan naik pula. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada tanggapan, masukan untuk kelompok gaji? Tapi ya, silakan. Saya dari perwakilan kelompok premi ingin memberi masukan berupa tentang cara penyampaiannya tadi terlalu panjang. Apakah bisa dirangkum lagi seperti inti-intinya saja? Terima kasih. Baik, ya silakan tanggapi. Baiklah, terima kasih kepada kelompok premi. Mungkin kedepannya hasil presentasi kami akan kami rangkum lebih sedikit lagi. Ya, terima kasih. Bagaimana? Ya. Jadi masukannya kelompok gaji dalam memberikan hasil diskusi diharapkan hanya poin-poinnya saja. Pilih apa? Thailand bagaimana, sistem upahnya, dan Indonesia bagaimana. Oke, untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih ya Nak, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang siapa yang mau merangkum hasil diskusi kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Eka. Jadi dari hasil diskusi 4 kelompok pada hari ini kita dapat mengetahui bahwa sistem upah negara Indonesia, Filipina, dan Thailand itu hampir sama, yaitu sistem upah menurut waktu, upah borong, dan upah satuan hasil, serta upah berkala. Sedangkan di negara Malaysia tergantung besar kecil perusahaan dan tingkat efisiensi perusahaan. Yang membedakannya adalah jumlah nominal upaya yang diterima, di mana upah tertinggi berada di Singapura yang mencapai rata-rata 60 juta, lalu Malaysia, setelah itu Thailand, lalu Filipina, dan Indonesia berada di posisi terendah di antara negara tersebut dengan nominal upah hanya mencapai 2.900.000. Baik Bu, terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih. Itu kesimpulan kita diskusi pada hari ini. Selanjutnya ada tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit pada link Google Form berikut yang ditampilkan di PPT. Ini sudah ada di WA kalian untuk kalian kerjakan sekarang. Ya, silakan keluarkan HP-nya untuk menjawab. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. Selesai nak? Setelah kalian selesai menjawab pertanyaan yang ada di Google Form, kita lihat hasilnya ya. Siapa yang tercepat dan paling banyak benarnya? Nah, kita lihat ya, yang urutan pertama Eka Putri Sika. Tepuk tangan.
Karena Eka tercepat dan jawabannya benar, maka akan Ibu kasih gift. Apa itu? Eka tercepat dan menjawab soalnya paling banyak benar, maka Ibu akan kasih gift kepada Eka. Silakan Eka. Ya, terima kasih Eka. Pulang materi pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat ya. Faktor yang mempengaruhi upah itu ada biaya hidup, kondisi ekonomi, posisi jabatan, serikat pekerja, kemampuan perusahaan, dan sifat serta jenis pekerjaan. Itu faktor yang mempengaruhi upah. Syarat dalam sistem pengupahan yaitu ada 4. Ya. Bersifat menarik, bersifat kompetitif, harus adil, dan memberikan motivatif. Sistem upah yang ada di Indonesia kita mengenal ada 3. Menurut waktu, ya, sistem upah menurut waktu yang paling banyak digunakan di Indonesia, ya. Dan yang kedua, sistem upah menurut kesatuan hasil. Dan yang ketiga, sistem upah borong. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi kita selanjutnya, kalian baca mengenai pengangguran, ya. Dan tugasnya untuk per kelompok, yaitu membuat poster mengenai pengangguran yang dihubungkan dengan COVID-19. Bisa dipahami? Bisa. Ya, itu tugas untuk pertemuan kita selanjutnya. Bentuknya poster mengenai temanya pengangguran yang dikaitkan dengan COVID-19. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Ya, ketua kelas silakan memimpin doa untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Ya. Mari teman-teman, sebelum pulang ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.